Perkenalkan, saya Felana Resendria sebagai moderator forum negosiasi pada pagi ini. Perkenalkan, saya Dia Indonesia sebagai asisten moderator. Perkenalkan, saya Lydia sebagai juru bicara 1 dari pihak Indonesia. Perkenalkan, saya Farah dari pihak Indonesia sebagai juru bicara. Perkenalkan, saya Iman sebagai juru bicara 3 dari pihak Indonesia. Perkenalkan, saya Putri sebagai juru bicara negara Indonesia. Perkenalkan, nama saya Orkin Kesandar Nugroho sebagai juru bicara utama dari pihak Timor Leste. Perkenalkan, saya Asmi Galastarian, juru bicara kedua dari pihak Timor Leste. Saya Kaisar Marayusa dari pihak Timor Leste, jadi juru bicara. Selamat pagi, rekan-rekan sekalian. Hari ini forum negosiasi bilateral antara delegasi negara Indonesia dan negara Timor Leste secara resmi dibuka. Agenda utama kita adalah mencari penyelesaian antara sengketa perbatasan daerah di sektor Mel Besi Citrana. Saya mengingatkan kepada kedua belah pihak bahwa meskipun diskusi ini mungkin berjalan alot, tujuan kita adalah mencapai kesepakatan bersama yang adil. Silakan delegasi negara Indonesia untuk menyampaikan pernyataan pembukanya. Terima kasih mediator. Delegasi Indonesia hadir menjaga dunia ini dengan komitmen penuh untuk menjaga kedaulatan wilayah NKRI. Posisi kami tidak berubah. Segala penyelesaian haruslah berdiri di atas landasan hukum internasional yang sah dan traktat historis yang telah disepakati sebelumnya. Kami menghargai persahabatan antara kedua negara. Namun, kedaulatan wilayah adalah prinsip yang tidak bisa kami kompromikan tanpa intelektual yang kuat. Baik, terima kasih moderator. Delegasi Timor Leste menyambut baik forum ini sebagai upaya mencari keadilan. Bagi kami, perbatasan bukan sekedar garis di atas peta, melainkan urat nadi bagi kehidupan masyarakat adat kami di Koikuse. Kami hadir di sini untuk memastikan bahwa identitas sejarah dan hak rakyat kami di perbatasan tidak dilalaikan demi kepentingan administratif semata. Kami mencari solusi yang memanusiakan rakyat, bukan sekadar memuaskan dokumen kolonial. Delegasi Indonesia menegaskan bahwa posisi kami didasarkan pada legal certainty berdasarkan Traktat 1904 pasal 10 dan diperkuat oleh pada 1910 garis batas di sektor Noel Besi mengikuti tauran atau garis tengah aliran sungai terdalam. Kami memegang 10 prinsip uti positif luris. Segala bentuk klaim di luar dokumen ini adalah inkonstitusional. Apakah Timor Leste mencoba melanggar hukum internasional yang sudah diatur di dunia demi ambisi teritorial? Bagaimana? Kami tidak melanggar hukum. Kami menuntut keadilan. Traktat 1904 adalah produk kolonialisme yang cacat karena mengabaikan eksistensi masyarakat adat Koikuse yang sudah ada ratusan tahun sebelum Belanda dan Portugis membagi tanah kami. Bagi kami, batas wilayah adalah urat nadi kehidupan. Kami menuntut pengakuan atas hak historis di wilayah Citrana seluas 1.069 hektar yang secara turun-temurun dikelola oleh leluhur kami. Hukum tanpa kemanusiaan adalah penindasan. Silakan untuk negara Indonesia. Namun, berdasarkan survei dari Indonesia, geospasial atau DIY, titik koordinat dokumen ini sudah diuji secara administratif sejak zaman Belanda. Kami memiliki catatan bahwa sejak 1945, wilayah ini masuk dalam administrasi desa Nasen Mangu Utara, Kabupaten Jepang. Kami memiliki aksi pembangunan wilayah data atau OD yang secara sengaja dirusak atau dihilangkan. Jika sungai berubah arah karena sedimentasi, secara hukum internasional, garis batas tetap pada Palestine Channel atau alur tanah.
Anda tidak bisa menggunakan bencana alam untuk melindungi wilayah kamu. Silakan untuk argumentasi dari negara Timor Leste. Anda bicara pilar, kami bicara fakta lapangan. Berdasarkan komentar partisipatif masyarakat, aliran sungai Nolsi telah bergeser ke arah timur akibat banjir besar tahun 1970-an. Memaksakan garis batas di alur sungai lama yang sudah jadi daratan produktif warga kami adalah tindakan absurd. Kami membawa data bahwa 90% aktivitas ekonomi di wilayah sengketa tersebut dilakukan. Kami menuntut penggunaan teknologi LIDAR dan GPS dual frekuensi untuk pemetaan ulang secara transparan. Kenapa Indonesia ragu untuk melakukan audit teknologi jika merasa benar? Silakan untuk negara Indonesia untuk menanggapi argumentasi dari negara Timor Leste. Ragu, kami tidak ragu, kami waspada. Kami mencatat adanya pembangunan 10 unit bangunan permanen dan kantor kepolisian Timor Leste Yang mulai merembet masuk ke saudara sengketa. Ini adalah pelanggaran berat terhadap status quo. Pihak Anda secara sengaja memobilisasi warga sipil sebagai perisai manusia untuk melakukan penunjukan rasa. Jika kedaulatan kami diganggu, TNI memiliki mandat penuh untuk melakukan tindakan pengamanan wilayah. Bagaimana menjalani Intimidasi lagi. Setiap kali kamu bicara hak warga, Anda menjawab dengan ancaman militer. Kamu punya laporan bahwa patroli bersenjata kalian sering masuk ke kebun warga kami dan merusak tanaman. Ini adalah pelanggaran HAM. Rakyat kami tidak bersenjata. Mereka hanya membawa cangkul untuk bertanding. Jika Indonesia terus menggunakan kekuatan hegemonik untuk menekan mental rakyat kecil, maka diplomasi ini hanya panggung sandiwara untuk menutupi sifat kegagalan. silakan untuk negara Indonesia tanggapannya. Aukusle adalah wilayah Inggris atau daerah kantong yang dikelilingi wilayah Indonesia. Jika Timor Leste tetap keras kepala, kami akan mempertimbangkan untuk melakukan tinjauan ulang atas akses tentang batas negara. Kami bisa menutup jalur logistik dan distribusi energi ke OKC. Pilihannya, akui Traktat 1904 atau hadapi isolasi total secara ekonomi. Kami tidak akan membiarkan negara kami diinvestasi oleh bangsa yang tidak tahu berterima kasih. Silakan untuk Timor Leste atas tanggapannya. Mohon teman blokade. Silakan, rakyat Timor Leste sudah terbiasa menderita demi kemerdekaan. Kami tidak akan menukar harga diri bangsa dengan segenggam beras. Kami nyatakan hari ini, jika negosiasi ini gagal, kami akan segera mendaftarkan sengketa Royal Pesisir di Mahkamah Internasional di Den Haag. Bila dunia melihat bagaimana Indonesia mencoba mencekik negara kecil dengan kekuatannya, kami punya bukti dukungan internasional terkait hak masyarakat adat. Silakan untuk negara Indonesia. Setelah melalui perjalanan panjang demi stabilitas kawasan ASEAN dan hubungan persaudaraan, Indonesia menawarkan jalan tengah. Kami mengusulkan status Special Economic Zone di wilayah sengketa. Garis batas secara administratif tetap mengikuti hukum internasional atau Traktat 1904. Namun secara fungsional, wilayah tersebut dikelola bersama sebagai zona ekonomi bebas tanpa kehadiran militer dari kedua belah pihak. Bagaimana negara Indonesia? Kami menghargai pergeseran posisi Indonesia. Kami setuju dengan konsep zona perdamaian dan ekonomi. Syaratnya, warga kami tetap memiliki hak milik atas lahan pertanian mereka dan tidak ada penggusuran. Mari kita jadikan wilayah ini jembatan persahabatan, bukan medan perang. Jadi hasil kesepakatan kedua negara sepakat menunda ukuran teritorial absolut dan menetapkan wilayah pesisir tanah sebagai zona kerjasama ekonomi bersama dan memiliki kesejahteraan rakyat perbatasan.